Dituliskan dalam catatan sejarah, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha di Sumatera Selatan. Diperkirakan mulai berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan dari Biksu Itising dari Tiongkok yang pernah mengunjungi Sriwijaya, kerajaan ini telah berdiri pada tahun 671 Masehi yang dipimpin oleh seorang raja yaitu Dapuntahyang Sri Jayanasa. Nama Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta berarti cahaya kemenangan, yang diambil dari kata Sri berarti cahaya dan Wijaya berarti kemenangan. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar dan berpengaruh di Nusantara maupun Asia Tenggara. Dengan kekuatan armada lautnya yang besar, Kerajaan Sriwijaya menaklukkan Nusantara serta membentangkan pengaruhnya sampai ke Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, bahkan menjalin hubungan hingga ke India. Bukti-bukti tentang kerajaan Sriwijaya yang berkembang sampai sekitar abad ke-14 ini berasal dari beberapa prasasti yang ditemukan di Bangka, Linggor, Malaysia, dan Nalanda, India. Hai para saudagar, marilah kita membangun kekuasaan di daerah ini. Jika kami bersedia, keuntungan apa yang kami dapatkan Baginda? Saya akan menyanyikan kemakmuran atas nama kerajaan Sriwijaya. Sebagai awal perjanjian, kami akan berjualan selama 6 bulan. Dan apabila kami tidak mendapatkan apa yang diinginkan, kami tidak akan datang ke wilayah ini lagi. Tentu saja itu tidak akan terjadi. Baiklah kalau begitu, kami bersedia. Para pedagang internasional yang datang ke Sriwijaya menyebabkan perdagangan yang ramai sehingga membuat pendapatan kerajaan meningkat dan menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Selain para pedagang, ada seorang biksu yang datang. Ia adalah Itising. Di suatu tempat, penduduk berkumpul dan mulai diajarkan agama Buddha oleh Itising. Itising tinggal selama 6 bulan. Ia menyebarkan agama Buddha sampai ke kerajaan. Semenjak saat itu, Sriwijaya menganut agama Buddha. Baginda Raja, Ising sudah sampai di depan kerajaan, dan dia ingin menghadap kepada Baginda. Baik, persilakan Ising masuk. Baik, Baginda. Apa saja yang diajarkan dalam agama Buddha? Dalam agama Buddha, diajarkan untuk melepaskan nafsu dan penderitaan dalam hidup manusia untuk mencapai nirvana. Baik, saya izinkan kamu mengajarkan agama Buddha di wilayah ini. Terima kasih Baginda Raja. Raja Dapuntahyang Sri Jayanasa berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan ekspedisi militer, menaklukkan wilayah untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada kerajaan Sriwijaya. Panglima perang, bersiaplah. Bersiap untuk apa Baginda Raja? Dalam waktu dekat ini, kita akan melakukan ekspedisi militer di wilayah bumi Jawa. Untuk apa penyerangan ini? Aku ingin memperluas wilayah kekuasaan Sriwijaya. Baik, Baginda Raja. Rebutlah kekuasaan yang ada di Tulang Bawang, serta Tanah Jawa, Kerajaan Jambi, dan Kerajaan Kalingga. Baik Raja, kami akan mengumpulkan prajurit dan menyusun strategi penyerangan baik darat dan laut secepatnya. Sriwijaya telah berhasil menancapkan kekuasaan di Tulang Bawang serta menguasai Kerajaan Jambi dan Kerajaan Kalingga. Akhirnya terwujudlah cita-citaku menjadikan Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang maritim. Terima kasih untuk Panglima serta penasehat sudah membantuku. Sudah tugas kami untuk membantumu Baginda Raja. Baginda Raja sudah berhasil menaklukkan Kerajaan Jambi dan Kalingga. Pun aku masih ingin memperluas wilayah kerajaanku. Apakah kita akan melakukan peperangan ke kerajaan lain, Baginda Raja? Tidak, aku ingin menikahi putri kedua Raja Tarumanagara Linggawarman.
Dapuntahiang yang berkuasa sejak 664 Masehi melakukan pernikahan dengan Soba Kancana, putri kedua Raja Kerajaan Tarumanegara Linggawarman. Dapuntahiang pun mendatangi Kerajaan Tarumanegara dan meminta izin kepada Raja Kerajaan Tarumanegara untuk menikahi putri keduanya. Aku ingin menikahi putri keduamu, Raja Linggawarman. Atas dasar apa kau ingin menikahi Soba Kancana? Aku menyukai wanita sepertinya yang lemah lembut, penyayang dan baik hati. Dan aku akan berjanji membahagiakan putrimu dan memberikanmu keturunan yang gagah. Aku akan mengizinkannya jikalau putriku bersedia. Bagaimana putriku? Apakah kau bersedia? Ya, ayah, aku menerimanya. Aku rasa Dapuntahiang adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Baiklah jika itu keputusanmu. Terima kasih, ayah. Perkawinan ini melahirkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya berikutnya, yaitu Dharanindra. Dharanindra berbesan dengan pegawai bawahannya, yaitu Sri Dharmasetu. Dharmasetu kemudian memiliki putri yang bernama Dewi Tara. Putri ini kemudian ia menikahkan dengan Samaragrawira, Raja Kerajaan Mataram kuno dari dinasti Syailendra. Dari pernikahan Dewi Tara dengan Samaragrawira, kemudian lahir Balaputra Dewa, sedangkan Samaratungga sebagai putra sulung Samaragrawira. Candi Borobudur dibangun pada pemerintahan Raja Samaratungga pada abad ke-8. Candi Borobudur dibangun oleh seorang arsitek bernama Gunadarma. Pada suatu hari, Raja Samaratungga mempunyai niat untuk membangun suatu bangunan yang berguna untuk memuliakan orang yang sudah meninggal dan mempunyai arti sejarah bagi masyarakatnya. Raja pun mendiskusikan hal tersebut dengan para abdi-abdinya yang merupakan para penasihatnya. Saya juga masih memikirkan tentang ini. Apakah kalian memiliki pendapat? Saya punya pendapat Baginda, bagaimana jika kita membuat candi di atas bukit? Saya sependapat Baginda agar bangunan tersebut terlihat gagah dan megah. Baiklah, cari arsitek untuk membangun candi tersebut. Baik Baginda. Saya mempunyai kenalan arsitek yang bernama Gunadarma. Ia berasal dari negeri seberang. Dia sangat terkenal di negerinya. Dia mungkin bisa merancang sesuai kehendak Baginda. Baik, cari dan bawa dia kemari. Rencanakan Baginda, saya akan mencari dan membawanya kemari. Wangsa pun mencari sang arsitek itu. Setelah menemukannya, dibawalah arsitek yang bernama Gunadarma itu menghadap sang raja. Pada siang itu, Gunadarma menghadap sang raja. Kamu tahu apa alasanku memanggilmu kemari? Aku sembah Baginda. Saya telah mengetahuinya dari para wangsa. Bagus jika kamu sudah mengetahuinya. Apakah sudah ada hasilnya sekarang? Saya telah menyelesaikannya Baginda. Ini rancangan yang telah saya buat. Bagaimana menurut Baginda? Rancanganmu sudah sesuai. Tolong tambahkan relief di setiap gunakan relief kehidupan masyarakat dan ajaran agama Buddha. Baik Baginda, saya akan menambahkan itu semua dalam rancangan ini. Kerjakan dengan baik. Saya akan mengerjakannya dengan sebaik mungkin Baginda. Candi Borobudur dibangun dengan beberapa tahap. Pembangunan candi memakan waktu hampir setengah abad lamanya. Sehingga pembangunan baru dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Putri Raja Samaratungga, yaitu Ratu Pramodawardhani yang memerintah. Setelah mendiang Raja Samaratungga meninggal, tata kerajaan jatuh pada menantunya Jatiningrat atau Rakai Pikatan, suami dari Pramodawardhani. Hal ini membuat Balaputra Dewa, adik dari sang Raja Samaratungga yang juga merasa berhak atas tata kerajaan. Balaputra Dewa menemui Pramodawardhani dan suaminya di kediaman mereka. Loh, Paman? Ada apa Paman kemari? Aku mendengar dari tetua raja bahwa suaminya akan menggantikan mendiang raja. Aku rasa keputusan itu sangat tepat. Kenapa Paman berpikir begitu? Aku adalah adik mendiang raja. Bukankah aku berhak atas tahta kerajaan ini? Jangan lupakan hal ini Paman, bahwa aku adalah putri dari sang raja. Lagi pula dia adalah suamiku. Tidak ada salahnya dari keputusan para tetua. Baiklah, jika itu keputusan yang tepat, izinkan aku pergi meninggalkan tanah Jawa dan kembali ke kediaman ibu di Sumatera. Sesuai ketetapan, maka diangkatlah Rakai Pikatan, suami dari Pramodawardhani, menjadi raja. Balaputra Dewa pun akhirnya meninggalkan tanah Jawa menuju Sumatera ke tanah kelahiran ibunya.
Balaputradewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sri Maharaja Wisnu dari Wangsa Sailendra. Balaputradewa sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak waris atas tahta Sriwijaya. Balaputradewa pun menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Balaputradewa. Aku akan kembali ke kerajaan ini dan membuat Sriwijaya menjadi kerajaan terhebat di Nusantara. Kami akan mengabdi pada Sri Maharaja Balaputradewa. 5. Siapa prajurit dan strategi perang? Kita akan menguasai jalur perdagangan Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, serta Laut Karimata. Baiklah Baginda Raja, akan kami laksanakan. Di bawah kekuasaannya, Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat dan wilayah pelayaran Sriwijaya semakin luas. Luas wilayah pelayaran di masa pemerintahan Balaputradewa mencapai wilayah India, bahkan mampu menguasai pelayaran di kawasan Asia Tenggara. Sehingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, apalagi didukung dengan armada laut Sriwijaya, memberi kekuatan ekonomi bagi Sriwijaya. Kekuatan ekonomi Sriwijaya kemudian dikembangkan oleh Balaputradewa setelah menguasai wilayah jajahan, kemudian dijadikan pusat perdagangan serta membangun perdagangan internasional dengan pelayaran India dan Cina. Di masa kepemimpinan Sri Maharaja Balaputradewa, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim, pusat pendidikan agama Buddha, dan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Di masa kepemimpinan Raja Sangramawijaya Tunggawarman, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Banyak pedagang internasional meninggalkan Sriwijaya karena tidak lagi dekat dengan pantai akibat pengendapan Sungai Musi. Sriwijaya kesulitan mengontrol daerah kekuasaan karena semakin lemahnya perekonomian. Banyak wilayah yang melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibarengi dengan serangan kerajaan Chola Mandala dari India yang dipimpin Rajendra Chola I. Panggilkan Perdana Menteri. Baik, Yang Mulia. Perdana Menteri, siapkan pasukan. Kita akan ke Nusantara dan menyerang kerajaan Sriwijaya. Apakah kamu yakin, Kakanda? Tentu saja, Ratuku. Aku ingin merebut kembali perdagangan Anda di Sriwijaya. Baiklah jika itu tekad bulat. Saya mengundurkan diri, Yang Mulia, untuk mempersiapkan perang. Pada tahun 1025 Masehi, kerajaan Chola Mandala melancarkan serangan ke kerajaan Sriwijaya. Raja Sangramawijaya Tunggawarman ditahan pihak Chola Mandala. Salam, tuanku. Hamba datang membawa kabar buruk. Kabar buruk apa lagi yang kau bawa? Bukankah dengan kantornya dari kekuasaan kita? Itu adalah kabar yang sangat buruk. Rajendra datang membawa prajuritnya untuk menyerang kerajaan kita, tuanku. Kenapa mereka bisa masuk ke daerah kekuasaan kita? Sekarang kau kerahkan seluruh prajurit untuk melawan. Siap, tuanku. Ayo ikut kami. Ayo ikut. Baginda tolong. Lepaskan aku, permaisuri! Kerajaan Chola Mandala hanya menginginkan kekuasaan atas wilayah perdagangan. Terjadi perjanjian antara Raja Rajendra dan Raja Sangramawijaya untuk menyerahkan wilayah perdagangan dan membebaskan para tawanan. Dan terakhir, serangan dari kerajaan Majapahit menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya hingga tinggal nama dan peninggalannya.
apa? Boleh. Mari pakai buat tanjarin. Semuanya aku cabut. Itu mana? Hapus dulu. Itu mana? Baginda. Saya akan menyanyikan kemakmuran bersama Kerajaan Sriwijaya. Sebagai awal Bang. Lalu. Mengajarkan agama Buddha di wilayah ini. Kerajaan Sriwijaya menjadi wilayah yang maritim. Penasihat sudah membantuku. Sudah tugas kami untuk membantumu, Baginda Raja. Baginda Raja sudah menaklukkan kerajaan Sriwijaya. Aku akan mengizinkannya jika putriku bersedia. Bagaimana putriku? Apakah kau bersedia? Baiklah, aku akan mengizinkannya jika putriku bersedia. Bagaimana putriku? Apakah kau bersedia? Ya, ayah, aku menerima. Aku rasa ada benar. Sayang, ada. Mengizinkannya jika putriku bersedia. Bagaimana putriku? Apakah kau bersedia? Ya, ayah, aku menerimanya. Aku rasa ada perintah yang adalah laki-laki. Tiga. Tiga. Dah, segitu saja. Dan bersejarah bagi masyarakat kita. Seperti apa yang ingin Baginda buat? Karema apa? Apa kalau orang video-video namanya kameramen. Kameramen. Apa sih? Kameramen. Aku jadi kameramen. Beneran ada. Yang bernama Gunadarma. Dia berasal dari negeri seberang. Dia sangat terkenal di negerinya. Kamu tahu apa alasan kayak gombal sih? Enggak. Kamu tahu apa alasan memanggilmu kemarin? Atur sembah Baginda. Rancanganmu sudah selesai. Wow, loncat. Aku akan Enggak. Panglima siapkan prajurit dan untuk Perdana Menteri. Salam tuanku. Hamba membawa datang. Salam tuanku. Hamba datang membawa kabar buruk. Kabar buruk apa lagi yang kau bawa? Bukankah dengan Ya Allah. Ayo ikut kami. Ayo ikut kami. Ayo ikut kami. Ayo ikut. Lepaskan aku. Permaisuri. Dah. Ayo ikut kami. Ayo ikut. Ayo ikut kami. Baginda tolong. Lepaskan aku. Permaisuri. Ayo ikut kami. Baginda tolong. Lepaskan aku. Permaisuri. Bukimai.